Halo teman-teman, selamat siang. Salam kenal, gue Ilham. Sekarang gue lagi ada di Cisadon, Sentul, di warung Cisadon. Tapi warungnya tutup karena ini weekday ya. Oke, sambil istirahat ini gue mau sharing apa aja sih peralatan atau perlengkapan yang gue bawa kalau lagi trail running. Oke, kita langsung bahas aja. Kita mulai dari yang gue pakai dulu kali ya. Ini gue ada jersey. Ini bebas sih senyamannya aja, tapi kalau gue sih biasanya pakai yang dry fit biar kalau kena keringat atau basah itu cepet keringnya. Ini enak, nyaman dipakai. Terus lanjut ke celana. Celana gue pakai merek apa lo nih? Ya intinya baju dan celana lari yang nyaman buat kalian pakai. Terus ada topi penting buat ngelindungin kepala ya dari entah itu dari sinar matahari kalau panas, terus dari ranting-ranting pohon, daun, karena kita kan mainnya di alam ya. Terus ada kacamata hitam. Kacamata hitam juga penting buat melindungi mata kita dari sinar matahari ya, biar nggak silau, biar nggak kena sinar matahari berlebih. Dan usahakan pakai kacamatanya itu yang modenya yang tipenya polarized kayak gini. Kemudian ada jam tangan atau smartwatch. Ini gue pakai dari merek Amazfit T-Rex yang pertama. Nah, pentingnya jam tangan ini selain fungsi utamanya untuk menunjukkan waktu ya, itu untuk mendeteksi detak jantung, mendeteksi jarak, kemudian pace. Dan kalau jam tangannya cukup canggih ya, itu bisa masukin rute nih. Kalau kita punya rute dari file GPX itu bisa dimasukin ke jam tangan dan kita bisa ngikutin tuh rute yang ada dari file GPX-nya, itu bisa dilihat dari jam tangan, jadi kita nggak bakal nyasar gitu. Kemudian yang paling penting tentunya ada sepatu nih. Ini sepatu gue pakai dari 910, merek lokal. Ini penting banget kalian harus pakai sepatu khusus buat di trail ya, jangan sepatu lari buat di road atau sepatu lainnya. Usahakan bener-bener pakai sepatu trail karena kita kan mainnya di alam ya, di trail. Karena di trail itu biasanya outsole-nya itu bergerigi nih, ada gripnya, jadi buat mengantisipasi trek-trek yang licin seperti jalan makadam, jalan yang tanah berlumpur dan lain-lain gitu. Sepatu penting, wajib. Kemudian kaos kaki nih, bentar ya gue buka. Jadi kalau gue sih biasanya kaos kaki tuh pakai yang modelnya tuh ada jari-jarinya gini nih. Kalau trail gue biasanya pakai yang gini karena untuk menghindari blister ya di antara jari tuh. Karena kalau di trail nih, biasanya kalau udah basah sepatunya kan kena air gitu, nah itu biasanya cepet blister kaki. Nah kalau pakai yang jari-jari gini lumayan menolong lah dibanding yang biasa. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, yang penting kaos kaki lah. Oke, lanjut sekarang kita yang ada di dalam vest ini ya. Nah, sebelum kita isi dalemannya, kita bahas vestnya dulu. Nah, kalau trail running itu untuk membawa barang-barangnya kita pakai namanya running vest atau hydration vest. Kenapa dinamain hydration vest? Karena tempatnya emang buat bawa air ya, untuk hidrasi kita selama trail running. Nah, kenapa nggak tas biasa? Karena kalau running vest ini dia tipis ya, dia tipis dan didesain khusus buat lari memang. Jadi ketika lari kan banyak gerakan tubuh. Nah kalau pakai daypack mungkin ya itu kan bakal tergoncang dan bahkan goyang-goyang gitu kan. Nah kalau running vest ini dia emang dibuat untuk lari, jadi kencang gitu di badan. Nah jadi ketika kita lari itu kan banyak gerakan, itu dia minim goncangan tas, jadi cocok untuk lari. Nah ini gue pakai dari Aoniji, ini udah gue pakai sekitar 2 tahun kayaknya.
penting nih di running vest juga biasanya ada peluit nih. Nah, ini peluit buat kondisi emergency. Ini kalau kenapa-kenapa kita bisa tiup peluit nih buat minta pertolongan. Sekalian kita lihat ada apa aja yang gua bawa. Singkirin dulu. Oke, pertama ini dulu. Ini namanya soft flask. Ini botol minum gitulah buat air, tapi dia bisa dilipat gini nih. Jadi kalau kosong dia nggak makan tempat, nggak makan space, dan enteng. Ini 500 liter, mereknya dari Aoniji. Ini kalau di Cisadon karena ada warung, biasanya gue cuma bawa satu. Tapi misal kalau naik gunung atau trek yang nggak ada warungnya, gue bisa bawa dua. Oke, lanjut ya. Dari sini dulu deh. Nah, ini handphone udah pasti. Handphone udah pasti dibawa buat dokumentasi atau juga buat komunikasi selama di trek. Terus di sini gue ada jas hujan. Ini jas hujan penting kalau kondisi hujan ya, musim hujan. Jadi bisa nolongin banget kalau kita kena hujan. Ini pakai yang murah aja yang di Indomaret nih, 10.000, karena enteng sih, jadi nggak berat dan gak makan tempat. Terus di sini ada sarung tangan. Sebenarnya ini gua jarang bawa sih ya. Biasanya bawa sarung tangan itu kalau trail runningnya itu ke gunung ya. Kalau naik gunung, apalagi yang di ketinggian 2000 lebih atau 3000, itu gua bawa sarung tangan. Tergantung sih, kalau gunung-gunung yang tinggi yang 2000-3000 biasanya pakai yang full ya sarung tangannya, bukan yang half gini. Ini kan bolong gini ya, jadi nggak melindungi jari-jari nih kalau di gunung yang tinggi karena dingin. Usahain yang full karena bakal melindungi jari-jari, karena biasanya yang kena dingin duluan tuh ujung-ujung jari ini kayak gitu. Tapi kalau kayak ke Cisadon, ke Sentul gini sebenarnya nggak bawa juga aman sih. Kemudian ada jaket. Ini jaket windbreaker. Kalau tadi ini buat penangkal hujan, nah kalau windbreaker ini buat penangkal angin. Ini dari merek Pinnacle. Nah, ini udah gua pakai dari tahun 2021 apa 2020 gitu ya. Ini enak, enteng banget, dan ya bener-bener anti angin. Sering juga gue pakai buat motoran, dan kalau naik gunung pun gue biasa bawa ini. Karena di gunung kan pasti jelas banyak angin ya, nggak kayak di sini. Ini kalau naik gunung wajib dibawa sih kalau windbreaker, karena buat melindungi kita dari angin. Angin gunung kan dingin ya. Kalau di sini sebenarnya nggak perlu. Lanjut lagi, ada yang penting nih. Nah, ini penting banget, P3K. P3K penting, apalagi kita mainnya di alam ya. Banyak hal-hal tak diduga yang bisa terjadi. Nah, ini dalamnya banyak macam-macam. Ada obat-obatan juga sebenarnya, ada kayak obat pusing, obat demam, obat batuk, dan lain-lain. Nah, gue biasanya bawa per jenisnya itu bawa dua gini nih, gua potong dari satu strap itu, gua potong jadi gini. Ada vitamin juga. Selain itu ada perlengkapan P3K nya kayak apa namanya, kain kasa, perban, terus ada apa namanya, salon pas nih buat pegel-pegel, terus ada betadine dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Nah, yang penting lagi ini ada emergency blanket. Ini hal yang penting, kayak P3K nih. Ini hal yang penting, tapi kita berharap nggak dipakai gitu, karena kalau dipakai artinya kita kenapa-kenapa gitu kan. Nah, ini emergency blanket bakal kepake kalau misal kita naik gunung atau trail run kemana gitu, kita kemalaman misal, atau capek gitu kan di trek. Nah, kita bisa pakai ini buat melindungi kita dari suhu di alam yang dingin. Jadi
Ini untuk menghangatkan badan kita. Karena ini kan banyak ya dari aluminium gitu ya. Jadi kalau kita pakai itu di badan, kita tutupin kayak selimut itu, dia bakal memerangkap suhu panas kita, sehingga panas itu ada di sekitar badan kita dan kita nggak bakal kedinginan kayak gitu. Ini penting, ini wajib banget dibawa. Oke, lanjut lagi, ada headlamp. Nih headlamp, ini gue dari Big Adventure. Headlamp ini sebenarnya kalau kayak gini cuma 3 jam 4 jam doang, nggak kepake sih karena masih terang kan. Cuman kalau lagi race atau trail run ke gunung, ini wajib juga dipakai karena ada kemungkinan kita start dari pagi hari ya, dari subuh, atau kita bakal kemalaman di jalan pas pulang. Nah ini wajib banget dipakai karena kalau kita ngandelin HP itu kan takutnya lopet atau gimana ya. Ini gue bawa headlamp, ini juga wajib. Dan kalau bisa pakai yang baterainya itu ada baterainya ya, yang bukan yang dicas. Jadi kita bisa bawa baterai cadangan. Kalau yang dicas kan repot ya, harus bawa power bank segala. Headlamp. Kemudian ada buff juga sebenarnya opsional aja sih. Ini bisa buat dipakai di di leher kalau misal trail running ke gunung, buat cuacanya dingin, ini bisa dipakai di leher, atau bisa juga dipakai dijadiin masker gitu kalau treknya itu berdebu. Opsional tapi useful juga. Terus apalagi ya, kayaknya udah sih. Ini power bank kecil nih, 5000 mAh doang nih buat HP biasanya, ini karena dia wireless ya, nggak pakai kabel. Udah sih kayaknya. Oke, dan terakhir, kalau tadi kan udah ya, air hidrasi, kita bawa air dalam softflask. Nah, biasanya jajanan atau energi itu gue bawa beng-beng atau fit bar gini nih buat isi tenaga selama trek ya. Kalau race sih biasanya bawa gel juga, energi gel dari AJ Sport biasanya. Nah, kalau latihan gini sih biasanya bawa ginian doang. Dan udah sih kayaknya itu aja. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi yang nggak biasanya sih, yang kadang gue bawa, yaitu trekking pole. Di trekking pole nggak cuma buat naik gunung, jadi anak trailer juga bawa. Biasanya itu kalau lagi race atau naik gunung, trailer ke gunung itu bawa. Tapi itu opsional karena ada juga orang yang justru nggak nyaman atau nggak biasa gitu pakai trekking pole. Kalau gue sih prefer pakai ya kalau medannya itu nanjak banget kayak naik gunung, atau lagi race yang jaraknya jauh kayak 30, 40, 50 kilo, itu gue biasanya bawa sih trekking pole. Ini kalau kayak gini doang gue nggak bawa sih. Oke, jadi kayaknya itu aja sih yang bisa gue share ke kalian. Semoga video ini membantu buat kalian yang khususnya yang baru mau coba trail run, atau yang masih bingung apa aja sih yang perlu dibawa kalau trail running. Untuk yang biasa, yang udah sering atau yang udah suhu, boleh kasih masukannya di kolom komentar juga. Apa lagi yang perlu atau yang mandatory buat dibawa. Dan ya, itu aja dari gue. Thank you and till we meet again. Bye bye.